Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi 107 tahun PSM Makassar. Saya ke Bung Sule. Sebelum kemudian diistirahatkan dengan adanya tragedi Kanjuruhan, Bung, PSM Makassar tidak terkalahkan. Ya, bagaimana kemudian 10 pertandingan. Ya, 10 pertandingan. Bagaimana kemudian memacu performanya sehingga setelah istirahat ini dan kembali latihan akan tetap stabil? Kalau dituntut untuk stabil, saya kira tidak bisa. Pasti akan sangat terpengaruh dengan lamanya pemain tidak berkompetisi. Jadi latihan dengan pertandingan itu auranya berbeda. Jadi aura kompetisinya berbeda. Jadi ya mudah-mudahan saja bahwa kita bisa mengejar ketertinggalan kita sejauh ini ya. Semua tim pasti merasakan bahwa pemain itu lama tidak bertanding, mereka ya paling kurang mereka akan kehilangan sentuhan bola, begitu, feeling bolnya, kemudian feeling kompetisinya pasti akan berkurang. Nah, mudah-mudahan kita percaya kita punya tim pelatih yang bagus, Coach Bernardo Tavares dengan staff-staffnya. Mudah-mudahan dia bisa bisa memacu lagi. Dia sudah mudah-mudahan dia sudah menyiapkan program latihan yang tepat supaya pemain kita ini kembali bisa pada top performance-nya seperti di 10 pertandingan sebelumnya. Tapi tetap optimis, Bung. Harus optimis. Kalau tidak optimis ya nggak usah main bola. Oke, saya ke Bung Arkam. Bagaimana kemudian tetap memberikan support kepada PSM Makassar sehingga tren positif ini tetap dipertahankan? Tentu ada banyak cara. Pertama, doa untuk PSM Makassar sendiri. Kedua, hadir langsung ketika pertandingan PSM Makassar. Meskipun itu ya di pare-pare ya. Kalau bilang orang Jawa yang sudah sampaikan, kasihan juga supporter Makassar. Karena dia keluar stadion itu kalau main malam ya, keluar stadion jam 12, sampai di Makassar kembali ke Makassar jam 4. Nah, itu kan tentu bentuk daripada pengorbanan kita terhadap PSM Makassar sendiri. Nah, menilik kembali ke tahun 2000 ya, pada saat zaman Kurniawan Dwi Yulianto, itu PSM Makassar itu sampai pada final dan juara itu hanya menelan 2 kali kekalahan. Itulah kenapa saya tadi begitu optimis PSM bisa mempertahankan performanya, dan itu menjadi harapan terbesar kami supporter, utamanya saya pribadi ya. Bagaimana PSM kalau bisa meningkat ini permainannya seperti kemarin. Oke, salah satu bentuk support kepada PSM adalah dengan hadir langsung di stadion ketika PSM bertanding. Adakah mungkin pengaruh dengan adanya tragedi Kanjuruhan kemarin, dengan izin orang tua mungkin, Bung, atau seperti apa? Saat kejadian tragedi Kanjuruhan, ibu saya langsung chat. Sudah berhenti saya jadi supporter. Karena itu nyawa 100 lebih, menjadi pembunuhan terbanyak, kedua ya, kematian terbanyak di stadion setelah Peru tahun pertama. Tapi saya bilang bahwa kita di Makassar itu menjunjung tinggi yang namanya supporter damai. Betul-betul kita mendukung PSM Makassar itu dengan fanatisme, tapi fanatisme kita tidak berlebihan. Ya. Jadi saya rasa tragedi Kanjuruhan kemarin mungkin agak mengkhawatirkan buat orang tua, bahkan orang tua mungkin akan membenci sepak bola, tapi tidak dengan anaknya. Ya. Jadi kita tetap lanjut. Supporter PSM ini supporter yang paling dewasa. Ya, kita punya, kalau saya mau menyampaikan, ada bukti yang sangat nyata, dan itu fakta. Kita ingat waktu final Piala Indonesia 2019 ya, lawan Persija ya. Itu kan pertandingan leg kedua sempat tidak jadi kan? Karena dia sempat tidak jadi karena tiba-tiba Persija menolak untuk bertanding, mereka pulang. Padahal kondisinya itu kan stadion sudah penuh. Sudah penuh dengan stadion, sudah penuh dengan penonton, supporter yang sudah beli tiket. Tiba-tiba pertandingan diumumkan batal. Itu kalau supporter yang tidak dewasa, saya pikir mereka akan melupakan kekecewaannya dengan hal-hal yang anarkis. Tapi apa yang terjadi, Bung? Tidak, alhamdulillah mereka supporter bisa legowo setelah kita sampaikan bahwa hal-hal seperti ini yang terjadi. Sebenarnya disitulah momen kedewasaan supporter diuji, ya. Tapi alhamdulillah teman-teman supporter bisa melewati ujian itu dengan sangat baik dan tidak ada insiden yang berarti, bahkan sama sekali tidak ada insiden. Hingga akhirnya kemudian leg kedua
itu bisa dilangsungkan, ya teman-teman supporter tetap tertib. Alhamdulillah dukungannya membuat kita juara. Dan harapan-harapannya akan tetap seperti itu, Bung ya? Iya, tentu. Oke. Jadi kalau kita nerima tim yang away ke kandang kita, supporternya datang dan alhamdulillah dijamu semuanya dengan baik. Jadi supporter PSM ini kemana-mana aman, kemana-mana nyaman. Begitu pula juga supporter tim lawan, siapapun supporternya, siapapun tim yang datang, supporternya juga aman dan nyaman. Oke. Saya ke Bung Arkam, bagaimana kemudian Anda menjaga seperti apa yang diharapkan oleh Bung Sule sehingga dunia sepak bola kita tetap aman, damai, dan tidak akan ada terjadi kejadian seperti di Kanjuruhan? Kalau dari sudut pandang perspektif supporter, tentu kita koordinasi terus. Bagaimana cara kita mencintai PSM Makassar dan bagaimana kita melakukannya. Tentu kita yakinkan terus kepada teman-teman semua, stakeholder, seluruh supporter bahwa kita menjaga PSM Makassar dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang kemudian merugikan PSM Makassar sendiri. Termasuk ada aturan dari PSSI itu sendiri, itu dilarang membakar flare di dalam stadion. Kan itu dijalankan sama supporter PSM. Betul-betul menjadi prioritas utama bahwa ketika kita masuk stadion ada aturan dari PSSI bahwa kita dilarang untuk menyalakan flare, bom dan sebagian. Dan alhamdulillah supporter PSM dewasa, dia menerima. Sampai pertandingan keberapa, supporter tidak ada yang menyalakan. Karena kita menjaga tim PSM Makassar itu sendiri. Betul. Karena ada tagline jagai PSM tak. Jagai PSM tak. Jagai PSM tak itu ya bukan hanya manajemen yang menjaga, tapi ya semua orang yang merasa cinta PSM ya harus jaga PSM. Oke. Dan itu adalah salah satu bentuk kedewasaan dari supporter PSM. Ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Obrolan Karebosi.